Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Bimbingan dan Konseling di KPAI AIK Anur Yogyakarta akan mendemonstrasikan bimbingan konseling kelompok dengan tema overthinking. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi hari ini kita kan jadwalnya untuk bimbingan atau konseling kelompok. Jadi di sini kalian jangan tegang ya. Biasa aja, relax aja. Karena di sini nanti kita akan cerita-cerita gimana masalahnya. Terus sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh saya atau sebagai konselor untuk kalian agar bisa memecahkan masalahnya kalian semua. Jadi tujuannya ini tuh untuk memecahkan masalah dari masalah-masalah yang akan kalian ceritakan gitu. Jadi nanti itu kita ada yang namanya asas. Asasnya itu ada 3, yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, sama ada asas kesukarelaan. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan tuh maksudnya kalian kesini itu nggak disuruh oleh siapa-siapa, jadi atas kehendak diri kalian sendiri-sendiri ya. Terus ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi nanti kalian kalau udah cerita, dianggap aja ini semua itu keluarga. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluh kesah kalian, karena di sini kita itu semua akan memberikan masukan-masukan ataupun saran untuk kalian semua bagaimana untuk menanggapi masalah-masalah yang kalian semua rasakan. Terus ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu di sini kalian kalau temennya cerita nanti tidak boleh disebarkan ke yang lain. Namanya konseling kelompok berarti nanti masalah itu hanya sampai kepada kalian, tidak boleh diberikan oleh orang lain kayak gitu. Jadi sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti saya ada game atau ice breaking. Sebelumnya sekarang kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Usmatun. Nama saya Puput. Nama saya Rahma. Nama saya Indah. Nama saya Lintang. Nama saya Gufron. Nama saya Maskur. Nama saya Lulu. Ya, kan sekarang saya minta waktu sebentar untuk kalian mengingat nama-nama yang udah disebutkan. Kan kalian ini kan dari berbeda-beda ya kampusnya atau latar belakangnya. Jadi kalian tuh ingat dulu nih teman saya tuh siapa-siapa. Habis ini saya akan ada yang namanya ice breaking untuk mengingat nama teman kalian. Jadi ice breakingnya kayak gini. Saya mulai ya. Kalau saya bilang, Bu Bos bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk. Kalau Bu Bos bilang tepuk 2, tepuk 2. Kalau nggak ada Bu Bos bilang, berarti nggak usah tepuk. Cluenya Bu Bos bilang. Oke, saya mulai ya. Bu Bos bilang tepuk tangan. Bu Bos bilang tepuk 2, tepuk 1. Ya udah, kita mulai ya. Kita mulai yang selanjutnya itu buat pemanasan aja. Selanjutnya, nggak apa-apa, santai aja kita di sini. Selanjutnya kita ada yang namanya kayak gini. Kalau Bu Bos bilang Maskur, berarti kalian harus nunjuk mana nih Maskur. Itu Maskur kayak gitu ya. Oke, saya mulai. Bu Bos bilang Puput. Itu Mbak saya. Oke, Bu Bos bilang Lintang. Itu Bu Bos bilang Usmatun. Itu Bu Bos bilang Lulu. Itu Maskur. saya. Lanjut. Bu Bos bilang Eka. Itu Eka. Itu Eka. Yang kuat ya. Kalau Bu Bos bilang Maskur. Itu Maskur. Saya Maskur. Kalau Bu Bos bilang Gufron. Ini saya. Udah ingat semua ya mana namanya? Ya. Oke. Lanjutnya kita akan mengucapkan janji kerahasiaan. Jadi ikutin saya ya, tangannya di depan semua. Ikutin saya ya, bareng-bareng.
Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga rahasia dari masalah teman-teman saya. Ya, jadi kalau kalian semua udah janji, berarti janjinya nggak boleh diingkarin. Nanti kalau temennya udah cerita, berarti nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Ini kan ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi harus menjaga rahasia. Oh, jadi sekarang saya mau kalian itu membicarakan atau mengungkapkan apa sih isi hati saya, keluh kesah, resah, apanya. Pokoknya semuanya diomongin aja di sini, nggak apa-apa. Saya mulai dari ini, Mbak Usmatun dulu. Kalau saya itu ya Bu, biasanya kan kalau namanya kuliah kan masih banyak tugas. Nah kalau udah ngerjain itu kadang suka nggak puas sama kerjaan sendiri tuh. Semisal aduh ini kurang apa ya, ini kurang apa. Nggak yakin sama pekerjaan sendiri. Oh, jadi kalau Mbak Usmatun ini trouble-nya tuh kayak nggak puas sama kerjaan yang udah dilakuin kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke masalahnya Mbak Indah ya. Itu Bu, kalau saya tuh suka susah membagi waktu kan saya kan kebetulan di pondok tinggalnya. Nah itu saya tuh susah membagi waktu antara kuliah dan di pondok kayak gitu. Oh, jadi Mbak Indah ini tinggalnya di pondok teman-teman. Kalau kalian ada yang ngekos, Mbak Indah ini di pondok. Saya juga dulu waktu kuliah ngalamin ya, tinggal di pondok terus sama kuliah. Jadi emang itu tuh bagi waktunya susah. Apalagi kalau yang dia itu diamanati menjadi mbak-mbak pengurus kayak gitu. Kita lanjut ke masalahnya Mas Maskur ya sekarang. Kalau saya sih sering kebingungan dan susah mengambil keputusan itu, Mbak. Terkadang kan saya sendiri ikut organisasi. Nah, di organisasi itu banyak kegiatan dan acara. Nah, saya itu sering meninggalkan kelas. Nah, dalam tindakan saya meninggalkan kelas itu sering dicap jelek oleh dosen-dosen dan beranggapan bahwa organisasi itu sebenarnya bukan salah satu cara terbaik gitu, dan malah diomong bahwa organisasi itu nggak penting. Nah, jadi itu membuat yang saya bingung tuh terkadang dosen menginginkan kita sendiri dapat berkembang, ya saya memilih berkembangnya dengan organisasi gitu, dan malah dosennya malah mengatakan bahwa itu hal yang jelek gitu. Oh, jadi kalau masalahnya Mas Maskur ini lebih ke itu ya, dari mungkin internalnya dari dirinya Mas Maskur, tapi eksternalnya tuh dari pihak kampusnya kayak gitu. Kita lanjut ke masalahnya Mbak Lulu dulu ya. Jadi kalau saya itu lebih kayak dikekang, jadi nggak boleh keluar kemana-mana, terus ya harus nurut sama orang tua. Jadi kalau Mbak Lulu ini masalahnya tuh strict parent, atau yaitu kalau mau kemana-mana nggak boleh, selalu nggak dibolehin kayak gitu ya Mbak ya. Lanjut ke masalahnya Mbak Puput sekarang. Kalau saya itu lebih ke demam panggung pas mau presentasi Bu. Jadi saya itu kan kalau mau presentasi malamnya kan udah belajar, tapi pas pagi pas mau presentasi itu bisa kayak lupa semua gitu loh Bu. Jadi masalahnya Mbak Puput itu di apa ya, demam panggung, kayak grogi gitu ya kalau mau itu ya, mau presentasi di kelas gitu. Lanjut ke masalahnya Mas Gufron dulu sekarang. Jadi gitu, masalah saya itu agak sama-sama Mbak Indah ya, karena di pondok juga saya sebelum kuliah. Cuma bedanya saya bukan pengurus, karena di pondok saya tuh kayak akses internet itu kan batasi, kalau malam kan dikumpul HP. Nah, sedangkan kuliah kan sekarang kan semester 3 kan banyak tugas itu. Nah, untuk mengerjakan itu agak terhalangi, terbatas itu. Nah, itu masalah saya itu. Oh, keterbatasan dari segi fasilitas ya untuk sekolah karena di pondok itu tadi. Nah, lanjut ke masalahnya Mbak Eka. Kan saya itu bisa dibilang orangnya friendly ya Bu. Jadi temannya tuh ngerasa banyak banget. Selain itu juga saya tuh punya circle Bu, ikut circle gitu. Terus saya tuh orangnya belum bisa teguh pendirian. Jadi sering ikut arus ke bawah, arus ke sana ke sini. Jadi malah berdampak buruk pada diri saya sendiri. Seperti saya itu sering pada waktu ngerjain tugas itu saya sering ke kafe. Jadi kan saya boros ya Bu, sering pulang malam kayak gitu Bu. Dan pokoknya negatif lah Bu. Tapi saya tuh sadar, tapi
nggak bisa Bu, masih ke bawah arus gitu seringnya. Ya. Kalau masalahnya Mbak Eka ini tuh sangat apa ya, kompleks karena circle itu biasanya emang merambat kemana-mana ya Mbak. Iya. Sekarang lanjut ke masalahnya Mas Lintang, bisa dijelaskan. Jadi saya itu dulu punya pacar kan Bu. Kami udah menjalani hubungan selama 3 tahun dan karena suatu keadaan kita LDR. Karena LDR itu jadi dia punya laki-laki lain dan itu membuat saya tidak fokus untuk kuliah dan mengganggu semua pikiran saya. Oh, masalahnya Mas Lintang ini lebih ke apa ya, hati ya, perasaan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kan kita udah dengerin nih semua masalahnya teman-teman semua di sini. Bisa dijaga ya kerahasiaannya, jangan sampai ke yang lain. Terus sekarang kita akan mengangkat satu masalah untuk diselesaikan pada bimbingan kali ini, konseling kali ini. Jadi kita akan menyelesaikan satu masalah yang menurut kita sangat urgent gitu untuk sekarang. Kan kalau masalahnya Mbak Puput tadi kan mungkin semua orang juga bakal ngalami gitu. Saya pengen ke masalahnya Mas Pur gimana? Yang lain setuju? Setuju. Mas Pur bisa diceritakan lagi gimana tadi permasalahannya? Mungkin singkatnya gini, saya sering gimana ya, dicap jelek oleh dosen-dosen karena sering meninggalkan kelas dan memilih organisasi. Mungkin itu. Kayak gitu. Maaf Bu, Ya, kalau boleh tahu, ini mau masukin. Kalau boleh tahu, dalam 1 minggu itu Mas Pur bisa nggak masuk mata kuliah berapa kali? Saya Atau berapa jam? kalau dari seminggu ya, itu bisa 3 kali, tapi itu udah izin loh padahal. Tapi tanggapan dosen bagaimana? Ya dosen sudah kayak gimana ya, mungkin udah terlanjur nggak suka akan organisasi, jadi menganggap saya yang organisasi itu dicap jelek. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Saya Bu, Ya, apa Mbak kalau Ika? menurut saya kembali ke tujuan awal ya, kan kita kan kuliah tujuannya untuk belajar. Nah, mendingan kalau misal nanti belum bisa membagi waktu, mendingan fokus ke kuliah aja dulu. Ada yang menanggapi? Saya Bu, kalau saya tadi cenderung setuju sama statementnya Mbak Indah ya, dikarenakan organisasi itu kan bukan hanya Iya. bukan hanya dari kampus saja, tetapi kan mungkin bisa di luar kampus, dan kita tujuannya memang ke kampus itu ya untuk belajar gitu. Saya menanggapi Bu. Iya. Gimana? Kalau saya agak Mas? berbeda, soalnya kalau menurut saya itu organisasi kan juga penting bagi mahasiswa gitu. Selain belajar di dalam kuliah, mata kuliah itu memang harus organisasi itu harus ikut gitu biar menambah wawasan, skill gitu. Soalnya kalau di kampus saya itu nggak semua dosen itu mencap yang organisasi itu jelek gitu. Jadi malah mendukung gitu. Dosennya itu mendukung orang yang berorganisasi, terus nilainya di mata kuliah pun juga baik, nggak jelek gitu. Yang dari saya itu soal organisasi. Ada yang menambahkan lagi atau cukup? Cukup. Jadi dari saya kalau buat Mas Pur ini ya, mungkin penanganannya itu bisa kalau seumpama di kampusnya Mas Pur itu emang kayak gitu, dosen-dosennya udah kayak gitu dan tidak memberikan ruang untuk Mas Pur untuk berorganisasi, lebih baiknya ya tetap masuk kelas, tapi ya harus organisasi juga. Kalau Mas Purnya masih seneng gitu loh, kan organisasi juga. Dulu saya waktu kuliah juga ikut organisasi, jadi itu organisasi emang penting agar kita itu bisa berintelektual, bisa berbaur dengan orang lain, menyambung koneksi yang banyak kayak gitu. Jadi Mas Pur tetap ikut organisasi karena kampusnya Mas Pur kayak gitu, lebih baiknya Mas Pur jangan sampai meninggalkan kelas. Kalaupun meninggalkan kelas itu bisa pilih-pilih dosen, ataupun kalau Mas Pur tahu dosen itu tuh semuanya Pak A itu udah sangat nggak suka organisasi, apalagi kalau Pak Mas Pur yang itu, atau apalagi kalau Mas Pur yang izin organisasi.
itu bisa di jam dosen itu Mas Pur izinnya sakit atau lebih baik masuk kayak gitu biar tidak dicap jelek. Itu sih saran dari saya. Mungkin untuk hari ini konseling kita selesaikan di statement sampai sini dulu. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas dari semua masalahnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini supaya semuanya mendapatkan solusi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.